Imprint. Apa itu imprint? Imprint itu semacam belief, ya, belief yang ada di dalam diri kita. Sebagian orang merasa tidak layak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pujian, tidak layak untuk perform seperti itu. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya itu ada belief bahwa dia tidak layak untuk itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah umumnya penyebab gejala dari masalah. Nah, akibatnya apa? Dari adanya hal-hal yang tadi, simptomnya apa ke kita? Sederhana ya, masalah manusia. Melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan, sebaliknya tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Singkatnya itu bukan masalah kita semua. Apa yang seharusnya kita lakukan, kok tidak dilakukan. Yang jelas-jelas tidak seharusnya dilakukan. Itu kan simpelnya masalah kita. Oke. Ya. Terus, nah singkatnya ya ini. Simptom yang muncul pada diri kita akibatnya adalah kita kemudian melakukan apa yang nggak seharusnya kita lakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada lagi, rendahnya kemampuan untuk melakukan sesuatu seperti belajar, berprestasi, sosialisasi, ya itu juga adalah efek dari yang itu tadi, yang 7 yang kita bahas tadi, muncul sebagai simptom seperti ini. Merasa kurangnya kelayakan untuk menerima sesuatu, kebahagiaan, cinta, pujian, dan lain-lain. Ada orang yang sampai hari ini dia belum mendapatkan pasangan hidup karena ada program di dalam dirinya, ya, yang antara lain bahwa dia tidak layak, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan berkaitan dengan rumah tangga. Ada seperti itu. Oke, jadi inilah simptom-simptom penyebab masalah pada diri seseorang. Oke, ya. Nah, sekarang nih yang menarik. Saya boleh pindah ya di sini juga ya. Ketika kita tahu bahwa kita punya masalah, tadi kita sudah lihat pertama, gak ada manusia yang gak ada masalah. Kita tahu apa sih penyebab masalah-masalah pada manusia. Lalu kita lihat bagaimana munculnya simptomnya pada kita. Nah, dengan kesadaran ini lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Ya, masalah ada, wajar. Tetapi untuk mengatasinya kita cuma perlu modal itu 3. Apa modal kita? Pertama, kita sadar bahwa kita punya masalah. Karena dengan sadar bahwa kita punya masalah, ya, dan kita sadar untuk pulih dari masalah itu penting, itu sudah sebagian dari kesembuhan. Sudah sebagian step yang kita lakukan untuk menuju pada kesembuhan. Berikutnya adalah saya punya masalah tapi saya mau sembuh. Saya mau. Harus ada mau dulu. Berikutnya baru kita bicara tentang mampu. Kalau mampu kita sudah ngomongnya teknis. Kita bicara tentang skills, kita bicara tentang kemampuan, tentang pengetahuan bagaimana untuk membuat itu terjadi. Seperti itu ya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita sedang memiliki masalah atau sedang menghadapi masalah, bagaimana kita membantu diri kita sendiri? Apa yang kita lakukan? Bagaimana Anda berkontribusi membuat hidup Anda masing-masing lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih sukses, lebih bahagia tentunya, dan sesuai dengan panggilan hidup Anda tentunya. Kedepannya arahnya akan seperti itu. Setiap orang akan mencari ke sana. Bagaimana kita mengambil peran aktif? Nah, arti mampu di sini adalah seperti ini. Mau di sini, maksud saya mau di sini adalah seperti ini. Kita bukan hanya saya mau loh. Tapi mau dalam arti yang lebih luas lagi. Mengambil tanggung jawab sebagai subjek. Sayalah pelaku utama dalam hidup saya. Sayalah sumber pelaku untuk membuat hidup saya bahagia. Seperti itu. Pelaku utamanya. Kita adalah subjek, bukan objek, ya. Apalagi pelengkap penderita, ya. Oke, ikut ya. Nah, hari ini kita mau kenalin ada satu teknik yang bisa saya katakan sangat pamungkas. Dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tapi hasilnya luar biasa. Apa saja sih keunggulan dari EFT yang mau kita kenalan hari ini? Emotional Freedom Technique. Satu teknik yang simpel sekali. Tidak ada efek samping, ya.
Penerapannya luas, tidak hanya untuk masalah yang basic-basic saja yang kita sebutkan, tapi juga bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari slimming. Ada orang yang ingin langsing misalkan, dia bisa gunakan teknik EFT. Makanya ada satu teknik yang saya berikan kepada klien juga yang kita kembangkan, from tapping to slimming. Jadi kita memanfaatkan teknik yang luar biasa ini untuk weight management, ya. Memberikan hasil yang cepat. Dendam yang puluhan tahun, ya, sakit hati yang puluhan tahun disimpan, bisa kita bantu dalam 20 menit emosinya hilang. Cepat kan? Oke. Tingkat keberhasilan hasil studinya adalah 80-95%. Bisa dimanfaatkan untuk diri ataupun orang lain. Kan spirit kita adalah help yourself, help others, ya. Jadi bukan hanya untuk diri saja, tapi juga untuk orang-orang terkasih di sekitar kita. Murah dan efisien. Murah, kenapa murah? Modalnya cuma 2 jari. Semua punya 2 jari. Mau jari kiri, jari kanan nggak masalah, modalnya 2 jari, ya. Mudah dipelajari. Dalam 2 episode ke depan ini, kita akan sudah bisa menguasai tools ini. Ketika Anda datang dan Anda pulang nanti, diharapkan tidak menjadi manusia yang sama lagi, tidak menjadi orang yang sama lagi. Sudah dengan yang memiliki satu tools untuk membantu dirinya, gitu ya. Berikutnya. Nah, manfaat dan kegunaannya luas sekali. Bisa mengatasi berbagai masalah seperti kecanduan. Ada yang kecanduan di sini, kecanduan makan enak, kecanduan merokok gitu ya. Makanan, rokok, alkohol, dan obat-obatan bisa kita bantu untuk lepas dengan teknik ini. Alergi, kegelisahan dan rasa panik, yang suka gelisah panik ya, bisa dibantu dengan teknik ini. Emosional, pastilah nggak ada di sini, di luar sana yang emosional bisa dibantu dengan teknik terapi ini. Depresi, sedih ya, takut, fobia bisa kita bantu dalam waktu 20 menit bisa hilang fobia. Merubah citra diri, itu tadi yang nggak memiliki citra diri positif, nggak bisa mengidentifikasi diri secara positif, juga bisa kita bantu dengan teknik ini. Aplikasinya luas sekali. Meningkatkan kinerja tentu, yang nggak semangat di kantor, malas kerja, malas olahraga juga. Ada yang malas olahraga. Kita bisa bantu dengan teknik ini berikutnya. Nah, cara cepat untuk melakukan teknik terapi ini simple. Apapun teknik terapi yang ada, paling efektif kalau kita lakukan dalam kondisi tenang dan rileks. River Star.